Halo semua, saya Alia Nuratimah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang kajian sosiolinguistik untuk memenuhi proyek dari Bapak Samsudin Sirah MPD dengan tema Perubahan Bahasa dan Dialek dalam Komunikasi Digital. Sedikit pengantar untuk tema kita pada kesempatan kali ini. Di era yang serba digital, mayoritas individu tentu menggunakan media sosial. Bahkan anak balita sekalipun sudah mulai berinteraksi dengan smartphone. Media sosial merupakan sarana komunikasi untuk interaksi jarak jauh. Seiring perkembangannya zaman dan teknologi juga semakin berkembang, platform-platform media sosial juga semakin beragam, sehingga tidak dapat dipungkiri meluasnya relasi komunikasi. Nah, seiring meluasnya relasi komunikasi, tentu berpengaruh pada perkembangan bahasa dan juga perubahan bahasa seseorang. Begitu banyak bahasa baru dengan berbagai macam variasi, sehingga perlahan-lahan memicu pengikisan kata-kata baru. Pengguna media sosial cukup kreatif dalam memodifikasi kata-kata baru yang komunikatif sehingga populer digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang perubahan variasi bahasa yang digunakan dalam komunikasi digital dalam media sosial. Nah, teman-teman, sebelum itu kita harus mengetahui sosiolinguistik itu apa sih? Sosiolinguistik terdiri dari dua kata, sosio dan linguistik. Sosio berarti berkaitan dengan masyarakat, sedangkan linguistik berarti ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik merupakan kajian tentang bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Bahasa dalam media sosial. Kira-kira apa saja sih yang kita bahas pada kesempatan kali ini? Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu media sosial. Saya rasa teman-teman di sini pasti tahu dong apa itu media sosial. Media sosial merupakan platform digital yang berfungsi sebagai sarana komunikasi atau jembatan interaksi untuk berbagi informasi atau menjalin hubungan dengan orang lain secara virtual atau daring. Kind of media sosial in our daily life. Nah, berikut macam-macam platform media sosial yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti WhatsApp, TikTok, Instagram, Messenger, Twitter, Telegram, dan masih banyak lagi platform media sosial yang sering kita gunakan dalam keseharian kita. Hubungan media sosial dengan bahasa. Media sosial kerap dikenal sebagai lahan sosiolinguistik. Mengapa demikian? Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pengantar sebelumnya, bahwasanya media sosial merupakan sarana interaksi komunikasi jarak jauh antar individu, sehingga individu dapat memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi baik dengan teman yang berbeda pulau, bahkan beda negara sekalipun, sehingga secara tidak langsung terjadi pertukaran antar bahasa seseorang dan dapat memicu perkembangan bahasa hingga perubahan bahasa bahkan dialek seseorang. Dengan bahasa lain, bahwasanya media sosial juga dikenal sebagai ruang evolusi bahasa dan dialek individu. Perubahan bahasa dalam media sosial. Dengan meluasnya interaksi komunikasi dalam media sosial memicu kepada perubahan bahasa seseorang. Nah, perubahan bahasa ini menciptakan berbagai macam variasi bahasa, dan variasi bahasa tersebut termasuk pada kajian sosiolinguistik. Mengapa demikian? Karena variasi bahasa berasal dari aspek sosial dalam berbahasa. Beberapa bentuk variasi bahasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas
5 bentuk variasi bahasa. Di antaranya yaitu idiolek, dialek, tingkat tutur, register, dan ragam bahasa. Yang pertama yaitu idiolek. Idiolek merupakan gaya bahasa atau variasi bahasa yang dimiliki seorang yang khas dan unik yang tentu dimiliki oleh setiap individu. Nah, contohnya seperti si A sering bertutur kata dengan lantang dan si B sering bertutur kata dengan lemah lembut atau kerap disebut dengan soft spoken. Berikut salah satu contoh dari variasi perubahan bahasa dalam bentuk idiolek. Sekarang itu dilakukan agar supaya para kirab remaja, anggota kirab remaja menjadi kader-kader yang bisa turut mempersatukan bangsanya. Nah, video tersebut merupakan salah satu variasi idiolek yang khas dimiliki oleh Bapak Soeharto. Bapak Soeharto mengucapkan kata menguatkan dengan sebutan menguatkan dan kata dilakukan dengan dilakukan. Nah, itu merupakan salah satu contoh idiolek khas yang dimiliki oleh Bapak Soeharto. Yang kedua yaitu dialek. Dialek merupakan gaya bahasa atau variasi bahasa yang dimiliki oleh beberapa orang atau sekelompok orang dalam suatu wilayah. Di berbagai wilayah tentu memiliki dialek yang berbeda-beda. Ada yang berdialek dengan lantang, ada yang berdialek dengan lemah lembut, ada yang berdialek dengan bahasa yang cepat, dan lain sebagainya. Dalam komunikasi atau interaksi di media sosial, perubahan yang kerap terjadi yaitu variasi bahasa dalam bentuk dialek. Karena interaksi yang meluas baik antar pulau maupun antar negara. Oleh karena itu, perubahan yang cenderung terjadi yaitu perubahan bahasa dalam variasi dialek. Berikut salah satu contoh dialek dalam suatu daerah. Kakudanda mira-mira dan wes ya warna nut teh kesingin. Apa tegas nut nan? Warna nut nih bau pasang di kulit, bau no tenggelam kena lipstick. Oh berarti beli lipen mahal-mahal, bau no tenggelam kena lipen nan lo. Lem kembe nama ni tak tengok-tengok jilbab pamenda pakai tangan kembe. Ya Allah ya. Endah. Ya kembe ni apa ni sogol ni angkat nama ni rentas menda. Boleh pergi balik mana langsung tu. Ojek. Kembe boleh jebal ni kau ngeri apa ni di narak kau ngeri kanduk ke. Oh, ada beras ya. Nah, dua contoh video tersebut merupakan salah satu contoh dialek suatu daerah. Video pertama yaitu dialek bahasa Samawa. Video kedua yaitu dialek dalam bahasa Sasak bagian Lombok Tengah. Nah, dalam kedua video tersebut memiliki perbedaan dialek antar dialek Samawa dan dialek Sasak. Yang ketiga yaitu tingkat tutur. Tingkat tutur merupakan variasi bahasa yang disesuaikan dengan situasi dan juga hubungan antara penutur dan juga pendengar.
Nah, di sini penutur tentu harus menyesuaikan dengan tingkat-tingkat pendengar yang ingin disampaikan suatu pesan, seperti berbicara kepada anak kecil, berbicara kepada orang dewasa, berbicara kepada orang tua, dan lain sebagainya. Begitu pula dalam kajian pidato atau hal-hal lainnya. Tentu penutur harus menyesuaikan dengan pendengar atau audiens agar audiens dapat mudah menerima pesan yang disampaikan. Yang keempat yaitu register. Nah, register ini merupakan variasi bahasa yang digunakan dalam konteks tertentu. Contohnya seperti formal atau informal. Contoh kecilnya seperti memperkenalkan diri. Ketika di acara formal, kita tahu bagaimana memperkenalkan diri secara formal. Atau berbicara dengan teman sebaya, bagaimana kita memperkenalkan diri secara informal. Yang terakhir yaitu ragam bahasa. Nah, ragam bahasa yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam situasi sosial, seperti contohnya dalam bermedia sosial. Bagaimana sih kita menggunakan bahasa dalam media sosial? Contoh variasi perubahan bahasa dan dialek dalam media sosial. Pertama, kita akan bahas tentang platform Twitter. Nah, dalam platform Twitter terjadi interaksi komunikasi dengan jangkauan yang luas, bahkan hingga berbeda negara. Nah, sehingga pengguna-pengguna Twitter cenderung menggunakan bahasa campuran dengan bahasa Inggris atau bahasa internasional, sehingga menjadi istilah-istilah baru seperti kata vibes yang berarti suasana. Selanjutnya dalam platform WhatsApp. Nah, dalam platform WhatsApp kita cenderung berkomunikasi dengan teman-teman dekat atau dengan teman-teman inti. Nah, sehingga memicu kerap terjadinya perubahan dialek atau idealek seseorang, seperti perubahan akronim atau singkatan-singkatan kata, seperti kata by the way disingkat menjadi BTW yang artinya ngomong-ngomong, atau FYI yang artinya untuk sekedar informasi, for your information. Yang terakhir yaitu platform Instagram. Nah, dalam platform Instagram kita dapat berinteraksi dengan siapapun secara meluas dan secara leluasa, sehingga terdapat perubahan bahasa atau variasi bahasa dalam platform Instagram, seperti penggunaan kata-kata gaul. Salah satu contohnya yaitu kata gabut, dan masih banyak contoh lainnya. Kata gabut berarti bosan, yang cenderung digunakan anak muda, bahkan siapapun dalam platform Instagram. Kemudian, kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan variasi bahasa yaitu karena perkembangan teknologi yang menjadi wadah komunikasi untuk interaksi secara meluas dengan berbagai macam latar belakang, beragam multikultural, beragam bahasa, dan juga beragam konteks pembahasan antar individu. Dan perubahan bahasa dalam media sosial tentu tidak muncul begitu saja. Terdapat rangkaian proses yang terjadi secara terikat, mulai dari inovasi atau kata-kata baru yang digunakan, kemudian difusi atau istilah-istilah baru yang menjadi tren, dan standarisasi, bahkan hingga institusionalisasi. Last one is closing quote that William James said, "Habit can change anything, even the seemingly impossible." Jadi, suatu kebiasaan yang kita lakukan dapat mengubah suatu hakikat yang ada pada diri kita. So guys, sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.